Baik para pebis di rumah maupun di tempat Jinsi Rumah Makan Tahu Sumedang Sari Kedele, ketemu lagi kita di acara Nubis Goes to WUB, program Nubis yang mengunjungi para teman-teman wirausaha baru Jawa Barat yang sudah mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Dinas KUMKM Jawa Barat. Hari ini kita berkumpul di sini di Rumah Makan Tahu Sumedang Sari Kedele milik salah seorang binaan daripada WUB yang bernama Andri. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Anton, Kepala Dinas KUMKM Jabar, kemudian Pak Denny, Kepala Balatkop yang membawahi program ini ya Pak ya. Gitu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini siang-siang kita nih Pak di sini ya berkunjung ke tempat salah satu binaan WUB. Rasanya kita sambil melepas apa ya Pak, rutinitas ya Pak ya. Betul. Gitu. Pak, kita udah menjelang akhir tahun di program WUB. Kira-kira tanggal 13 Maret dulu ya Pak. Launching WUB Jawa Barat untuk mencetak 100.000 wirausaha baru Jawa Barat. Perlu kita pahami bahwa kita perlu keberhasilan mencetak seorang wirausaha baru Jabar itu tidak terlepas dari konsep yang kita kalau di GMB selalu kita pegang Pak, ABG Pak. Kalau Bapak dulu ABCG 5 dulu perbankan sama Pak Gustoni ya Pak. Boleh direview kembali nih Pak, konsep WUB ini bagaimana Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Sampai. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa konsep 100.000 wirausaha baru ini digagas oleh Bapak Gubernur ya. Idenya langsung original dari Pak Gubernur. Ini bagaimana kita ingin menciptakan 100.000 wirausaha baru. Nah, secara akademis bisa dilihat dari 4 atau 5 hal. Yang pertama adalah kita ingin menjawab bagaimana tentang masalah pengangguran. Jadi pengangguran ini juga salah satu aspek yang masih ada di Jawa Barat. Itu yang pertama. Kedua juga masalah kemiskinan. Ini yang harus kita jawab. Ketiganya adalah ada kaitan dengan masalah minat. Minat masyarakat Jawa Barat terhadap wirausaha itu sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kita bisa melakukan seperti itu. Yang keempatnya adalah kebetulan di tahun-tahun sekarang ini memasuki yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini ada 65% penduduk Jawa Barat di usia produktif. Nah, ini tidak boleh dilewatkan. Artinya bahwa ketika kita melewatkan ini, sayang potensi ini tidak akan berkembang dengan baik karena akan terjadi 20-30 tahun ke depan. Pasti booming ya Pak ya. Betul. Nah, yang kelima yang terakhir adalah kaitan dengan masalah masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi inilah latar belakang mengapa kita mengeluarkan konsep tentang wirausaha baru itu. Kira-kira seperti itulah. Tapi itu untuk 5 tahun ya Pak? Untuk 5 tahun. 5 tahun. Kalau ini tahun pertama ya Pak? Tahun pertama ini alhamdulillah kita sudah bisa melakukan di tahapan rekrutmen dan kemudian kita sudah bisa mengidentifikasi khusus di Dinas Tenaga Kerja saja sudah mencapai 300 lebih. Belum dari ada 11 OPD yang lain, organisasi perangkat daerah yang lain yang juga memiliki program yang sama ya. Oh, jadi ini turunan dari program gubernur. Masing-masing 11 OPD dijalankan ya Pak ya. Jadi 11 OPD ini sebagai pendukung utama untuk melaksanakan program atau mensukseskan pencetakan 100.000 wirausaha baru ini. Kalau sekarang Pak, kita kan tahun pertama nih di Dinas KUMKM berapa Pak? Alhamdulillah kami menerima pelamar itu hampir mencapai 4.000. Kita lakukan seleksi, kemudian keluarlah angka sekitar 300 lebih. Dan inilah mereka juga alhamdulillah sudah ada namanya dan kemudian kami juga sudah berusaha ke teman-teman di kementerian, di APBN. Alhamdulillah mereka sudah mendapatkan dana semacam modal usaha kepada mereka sudah diberikan seperti itu. Itu bagian dari program. Sama saja. Jadi kalau sebetulnya yang namanya 100.000 itu adalah terminologi. Jadi artinya bahwa ini bisa dilakukan oleh swasta, dunia usaha, kemudian oleh pemerintah, pemerintah kabupaten kota, oleh pemerintah pusat, kemudian juga oleh
perguruan tinggi dan juga komunitas-komunitas ada lainnya, itu adalah seperti itu gitu. Oh, jadi ada konsep dasar yang harus kita pahami pada pengurus muda di rumah maupun di tempat sini, bahwa tidak serta-merta hanya yang diciptakan oleh OPD itu aja. Betul, Pak. Jadi ada keterlibatan kita dari para akademisi juga mungkin ya Pak ya, dari perusahaan-perusahaan gitu. Oke, kalau dari sisi aplikasinya gimana ya Pak Denny? Dari awal sampai kita bulan Maret karena launchingnya ya Pak ya. Tadi Pak Anton juga udah bilang ada sisi rekrutmen sama pelatihan, itu bisa diceritakan ulang Pak. Selamat siang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kita sebagai wakil koordinator ya Pak ya, wakil koordinator dari kegiatan dari penciptaan wirausaha baru, itu dalam aplikasinya kita mulai dari rekrutmen tadi yang dikatakan Bapak Pimpinan, bahwa kita menerima bebas barik secara online maupun offline secara langsung. Itu peminatnya cukup besar. Nah, sesudah itu kami boleh dikatakan di sini dites administratif kelengkapannya, karena menurut peraturan dari Menko Ekonomi, Menko itu yang namanya wirausaha baru atau pemula itu 0 sampai 5. 0 sampai 5 tahun ya. 5 tahun. Nah. Jadi kalau memang 0, dia hanya punya ide saja. Oke. 1 sudah berjalan sampai 5, kemudian sesudah persyaratan kita dilalui bahwa dia memang kualifikasi wirausaha baru, di mana usia pun tidak lebih dari 18 sampai 45. Oke. Itu kemudian dia mempunyai ide untuk usaha, dilakukan administratif. Sesudah itu ada psiotesnya. Karena apa? Pak Gubernur tidak ingin gagal ini. Walaupun dengan berbagai hal ini minimal dia itu bisa bertahan 5 tahun, bahkan lebih. Makanya ini perlu di psiotest. Sesudah di psiotest, wawancaranya pun sekitar proposal. Apakah dia betul usaha atau tidak? Atau dia hanya mengharapkan modal? Padahal kita tidak memberikan hal itu. Kita hanya memberikan hantaran saja kepada lembaga keuangan yang dititipkan kepada Bank Jabar, melalui KCR mungkin Pak, KCR. Jadi tidak ada yang namanya pemberian langsung. Adapun kalau memang itu memungkinkan, yaitu mungkin rezeki dari yang bersangkutan, Pak, itu dari salah satu tadi yang rezeki dari yang bersangkutan. Kita tegaskan di sini bahwa tidak hal itu, tapi orang yang benar-benar usaha. Nah, sesudah diwawancara di psiotest dan kemudian kita pendidikan, Pak. Ini ada pendidikan, makanya kalau memang nanti ada event tertentu yang namanya pengusaha berbasis pengetahuan, inilah Pak wirausaha baru. Ini jadi fondasinya ya Pak. Jadi ini tidak sembarang orang. Untuk sesudah dididik selama beberapa hari, itu kemudian ada magang, Pak. Ada magangnya pun tidak terlalu lama, karena beliau itu untuk mengambil pelajaran bahwa usaha itu tidak langsung serta-merta jadi begitu saja. Ini semacam aplikasi ya Pak ya, aplikasi ya. Nah, bagaimana pengelolaannya, bagaimana manajemennya, sehingga dia bisa jadi pengusaha nanti besar itu. Oh, seperti inilah. Jadi tidak instan, Pak, tidak instan. Tidak instan. Nah, sudah itu maka dimonitor, ada kita pendampingan. Ada pendampingan. Jadi kita tidak lepas. Jadi setelah mereka diseleksi, dikasih pendidikan, dikasih pemagangan, ada monitoring ya Pak. Ada monitoring. Nah, si pendamping itu kami beda konsep dengan yang lain mungkin. Kalau orang lain banyaknya dari akademisi terlalu dominan. Kalau kita praktisi. Jadi sama-sama merasakan bahwa pengusaha itu nanti bisa memberikan solusi. Bukan hanya sekedar memberikan teori-teori saja, tetapi bagaimana solusi. Nah, ini mungkin si pendamping pengusaha lokal setempat yang dinilai berhasil dan bisa membawa para pengusaha muda itu jauh lebih berhasil lagi. Ini ada semacam diferensiasi yang kuat ya Pak ya, di mana di sini Pak Gubernur memberikan arahan bagaimana mencetak 100.000 itu sebagai gongnya saja ya Pak. Itu ada keterlibatan, tapi tingkat spesialisasinya dilakukan oleh salah satunya di UMKM Jabar ini ya Pak. Gitu. Nah, kira-kira Pak selama pelaksanaan udah hampir 1 tahun ini, apa temuannya nih Pak ketika Bapak melakukan monitoring Pak? Nah, memang ketika monitoring itu yang 0 tahun itu 20-30%. Itu kebanyakan memang dia menunggu. Dan menunggu
apabila pendampingnya aktif, dia bisa membawa cepat dia untuk berbisnis. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya pendampingnya kurang aktif, tergantung juga ya Pak di pengaruh. Dan dia sering mengadakan mentoring semacam ini Pak. Nah, mentoring ini dia akan tergugah dan terbawa. Nah, alhamdulillah kemarin juga waktu di yang di Ciamis yang atau yang di Sumedang, termasuk yang di Arjasari, itu kelihatannya dia terangsang Pak. Untuk mau melaksanakan usaha. Kelihatannya insya Allah lah kalau memang ini dipertahankan dengan metode seperti ini bisa tercapai, karena bukan hanya pendampingan saja Pak, tapi kita menggunakan metode Jabar Masagi. Termasuk mungkin dengan Barung TV ini sendiri. Betul. Jabar Masagi itu kan keterlibatan bukan hanya pemerintah daerah dengan sumber dana dari APBD, tetapi swadaya masyarakat, tetapi masyarakat dan pemerintah daerah lain membantu terciptanya kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi. Kalau Pak Antos ini Pak, kira-kira dengan perkembangan seperti saat ini dari sisi konsep WUB sendiri, wirausaha baru sendiri, berapa persen menurut Bapak tahun pertama ini capaiannya nih Pak? Ya, karena ini tahun pertama, jadi anggaplah tahun ini adalah sebagai tahun transisi. Ya, transisi itu memang pilot project ya Pak ya, betul. Sebetulnya kita sudah ada punya roadmap. Roadmap itu kita sudah bagi per tahunnya, tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. Tapi saya yakin di tahun pertama ini memang kami masih merasakan target-target yang sudah kita tetapkan belum terpenuhi Pak. Belum terpenuhi. Kita akui, karena memang masa transisi ini. Betul. Insya Allah di tahun yang berikutnya kita akan mulai running kembali sesuai dengan target-target yang diterapkan dalam roadmap kita itu. Jadi para pebisnis muda di rumah maupun di rumah makan Sumedang Sari Kedelai ini jelas bahwa program WUB inilah program jangka panjang, 5 tahun ya Pak ya, itu yang terukur. Kemudian tahun 2014 ini adalah tahun pertama pelaksanaan program tersebut. Dari konsep bagaimana sih menyeleksi benar-benar entrepreneur yang benar-benar mau berkembang, kemudian mereka diberikan pelatihan. Yang nggak kalah penting adalah pendampingan. Kemarin saya juga ngobrol dengan Pak Denny, bagaimana bahkan beliau melakukan kunjungan ke masing-masing lokasi, dan salah satunya lokasi ini ya Pak gitu. Nah, kemudian Pak dibicara tentang konsep masalah yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan sendiri Pak, relevansi dengan materi yang kita berikan gimana Pak? Ya alhamdulillah memang kita menyusun kurikulum tidak sembarangan. Kita melibatkan juga praktisi di dalamnya. Nah, semacam masalah di lapangan itu ada juga yang bermasalah misalnya tentang marketing. Dia produksi bagus. Sudah ada PIRT, halal, tapi kenapa Pak katanya? Saya bilang pendamping tolong ketika dia semacam itu, masalah itu, coba hubungi, mungkin salah sasaran market. Kemarin terjadi, biasanya di warung-warung disimpan, terus disimpan di tempat oleh-oleh semacam ini. Nah ini jadi lampu keras. Ini ya Pak ya, betul. Nah, karena betul. Berkat pendamping yang mungkin ngeliling, dan akhirnya potensi satu bisa mensubstitusi potensi yang lain. Saling membantu ya Pak ya. Saling membantu. Itu udah mungkin dari marketing. Terus yang kedua, packaging ada juga Pak yang bermasalah. Packaging, dia hanya biasa-biasa saja, tetapi dengan berkat dari pendamping dan rekan-rekan sekalian itu dibantu. Ternyata kabupaten kota dan dari ini juga BUMD-BUMN yang ada CSR-nya itu bisa membantu juga Pak untuk packaging. Disinergikan. Baik para pebisnis muda di rumah maupun di lokasi sini, kita udah dapat gambaran bagaimana WUB itu ya, Wira Usaha Baru Jawa Barat, yang bercita-cita ingin mencetak 100.000 wirausaha baru Jawa Barat. Ada beberapa poin yang kita dapatkan dari diskusi ini. Pertama, bahwa program itu tidak semata-mata ya Pak, tidak semata-mata dipegang atau beban pemerintah sendiri, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada gitu. Yang kedua, di sini memiliki perbedaan gitu. WUB ini bukan sebatas seremonial, rekrutmen, seleksi setelah itu dilepas, tidak. Dari penjelasan dari Pak Denny sama Pak Anton, jelas ada sisi strategis di sini yang saya tangkap Pak. Bagaimana program ini menghasilkan ya, tidak sebatas output tapi outcome. Lahirnya wirausaha baru Jawa Barat yang bisa mengantarkan ekonomi Jawa Barat ini bisa meningkat gitu. Dan itu bermula dari siapa? Anak muda. Jadi semoga ini bisa berkelanjutan. Tapi yang pasti ya Pak, berkelanjutan ya Pak depan. Baik para pebisnis muda, sebelum kita lanjut masuk sesi kedua, itu yang bisa kita bahas secara mendalam di sini dulu.
Baik para pebis muda di rumah, ketemu lagi kita di acara Nubis khusus kita ini Goes to WUB, Wira Usaha Baru Jawa Barat. Sekarang kita lagi bersama teman-teman kita WUB ya, kebetulan mereka udah hadir di sini bersama kita ya Pak Anton, Pak Denny, mereka adalah binaan WUB tahun 2014 gitu. Jadi di sini kenalin dulu ya, oke. Paling ujung ya ada Teh Siti ya, Teh Siti bisnisnya busana ya, kemudian Tika ya, bisnisnya teh. Kalau Kang kuliner. Oke. Kang Dadang ya. Oke, terakhir di sini ada Andre. Di belakang beliau juga ada Kang Ade. Beliau adalah pendamping seperti yang sampaikan Pak Anton sama Pak Denny tadi, bahwa WUB ini beda dengan yang lain ya. Konsepnya adalah bagaimana mencetak wirausaha baru Jabar, tidak semata pelatihan saja tapi ada pendampingan. Dan kata Pak Denny tadi sampaikan tidak hanya semata akademisi tapi juga praktisi. Nah, kali ini kita fokus ke Andri ini. Gimana Andri kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa pasti ya seperti itu ya gitu. Andri WUB 2014 ya. 2014. Bisa dibicarakan sedikit tentang bisnis Andri? Iya. Alhamdulillah bisnis saya sebenarnya fokusnya lebih di tahu pop, tahu Sumedang modern. Tahu Sumedang. Jadi saya mengawali dari 2009 Februari. Di bulan Februari itu saya langsung buka 4. Oke. Sekarang perjalanan dari mau ke 5 tahun, yang udah masuk 5 tahun, itu sudah masuk ke 55 gerai. 55 gerai, oke. Ya. Alhamdulillah saya mencoba untuk buat ikut wirausaha. Saya nggak sih ketika pas awal mau semangat masuk wirausaha baru Jabar, sebetulnya saya ada ragu-ragu, saya bukan baru tapi dengan kriteria 0 sampai 5 saya masih masuk ya. Saya masih muda. Masih muda. Ya, saya alhamdulillah orang tua untuk buat bangun awal saya dari SD sudah mulai usaha. Jadi semangat saya dari mulai untuk dilatih mandiri memang sudah ditanamkan sama orang tua. Jadi memang ketika orang tua bangun mungkin rumah makan ini tahu Sumedang dari mulai yang nyewa tempat sampai alhamdulillah saya udah punya tempat sendiri. Seperti abang itu di les juga di Garut juga. Jadi ini jadi apa ya, jadi tantangan buat saya juga harus jadi pengusaha gitu. Saya harus, tapi saya pingin berdiri sendiri gitu. Saya pingin punya semangat yang memang motivasinya dari mulai SD dibangun segala macam untuk sampai saya punya mimpi besar. Saya pingin, makanya saya masuk ketika pas saya diwawancara sedikit ya, betul ada yang kenal juga kenapa Kang Adi masuk ke saya saya pingin ikon Jawa Barat. Saya pingin menjadi pengusaha yang memang ngebanggain Jawa Barat. Alhamdulillah di 2011 saya diajak sama lagi program pertukaran pemuda muda, walaupun itu bukan dinas KUKM, waktu itu pas dinas pemuda olahraga sama Kang Deddy Yusuf. Saya 6 hari bareng 6 pengusaha lokal Bandung, yaitu Maici, JNC, terus yang distro itu ke Korea. Ya, saya udah sempat untuk ibaratnya diajak pertukaran usaha, membuka mindset, Jawa Barat bisa, Jawa Barat dan mampu. Apalagi ditambah dengan WUB ini. Iya. Saya ingin membawa spirit ini untuk buat saya juga memang apa ya namanya dengan WUB mungkin saya juga nambah cas baru, ilmu baru dari mentor. Dari pemateri dan pendamping yang ada. Itu kepake semua ya? Kepake semua, alhamdulillah. Dan itu memang bukan hanya teori gitu, tapi memang harus praktek ya. Praktek memang ternyata kan nggak semudah ketika pas kita praktek ternyata oh iya ya ilmu itu ternyata dipakai. Ya. Betul. Pas pemirsa pas ngisi di kelas ya. Sama saya ya. Iya, sama Pak. Oke. Pak Anton melihat seorang Andi ini Pak, bagaimana beliau punya konsep bahwa beliau udah dibangun oleh dari 2011 tadi ya. 2009 kemarin ke Korea ya gitu. Pak, apakah memang seperti ini model-model yang ingin diciptakan di program ini Pak? Saya kira ini salah satu contoh lah ya, yang harus kita tiru oleh teman-teman. Beliau ini sudah menjadi masterpiece. Masterpiece wirausaha muda. Jadi bagaimana beliau harus bisa memberikan juga ilmu kepada teman-teman. Beliau sudah bisa memadukan antara knowledge, pengetahuan dengan prakteknya Pak ya. Betul. Tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi dipadukan dengan pelaksanaannya itu. Aplikasinya ya Pak ya. Betul. Itulah yang kita ingin bangun di teman-teman yang kita bangun di Jawa Barat yang sebelum usaha baru itu. Yang kedua juga barangkali nanti beliau sudah harus naik kelas gitu ya. Wah, emang mimpi saya harus naik kelas. Sebagai pendamping ya, bisa mendampingi teman-teman
yang ada masih banyak yang kita akan merekrut. Sama beliau ini sudah kelasnya sudah berbeda. Oleh karena itu saya katakan tadi beliau sebagai masterpiece. Jadi diharapkan dengan program WUB inilah akan ada adik-adik lain ya Pak ya, yang bisa mendevelop bisnis ini ke depan ya, anak-anak muda ini ke depan ya itu. Kalau dari Pak Ade nih, ketika melakukan seleksi nih Pak, seleksi kan kalau bilang Andri kan udah jalan tuh Pak ya, apakah memang nggak janggal tuh Pak mengambil seorang Andri yang dia udah memulai bisnis gitu, gimana Pak? Kalau dari segi kriteria aturan tidak Pak, 0 sampai 5 tadi. Ya, betul. Kemudian dari segi praktis ini yang paling penting. Kenapa? Seorang Andri ini harus bisa membawa atau mempengaruhi terhadap yang lain. Kalau dia tidak bisa mempengaruhi terhadap yang lain, berarti ini bukan konsep wiraudarawi yang Jabar Masagi itu. Jadi Andri itu sendiri yang harus memberikan suatu bagaimana cara mempraktek, bagaimana cara berusaha dengan benar, sehingga bisa dalam kumpulan mentor ini bisa terbawa yang lain. Jadi tidak hanya sekedar dia maju sendiri. Untuk diri sendiri ya Pak ya, betul. Jadi teman-teman juga ini ya kamu, ini siapa nih yang bisa mewakili? Tika aja ya. Oke. Tika kenal Andri sejak kapan? Sejak 2013. Oh jadi sebelum WUB. Terus masuk satu gelombang sama Andri WUB-nya? Ya. Oke. Apa yang didapat dari seorang Andri ketika dia mendapatkan WUB ini gitu? Dia itu semangat ya Pak ya. Jadi semangat usahanya memang membara sehingga membuat kita teman-temannya juga ikut semangat ya. Memang notabene saya tuh baru di wirausaha ini, jadi benar-benar terbakar juga. Jadi kalau misalnya yang namanya usaha kan kadang-kadang belum maju juga, kadang-kadang udah down dulu. Nah adanya Kang Andri ini jadi emang di usaha kayak gitu. Jadi diinin ya, didorong ya gitu. Kalau Jay? Kalau saya kebetulan masih baru kenal sama Kang Andri. Ya walaupun baru, tapi ketika saya melihat Kang Andri, saya menjadikan sebuah motivasi buat saya tersendiri. Jadi pertemuan ada rutin juga ya di teman-teman UB ya? Iya, kebetulan memang saya ini ada cerita masing-masing ya. Jadi kalau Tika sama Tika memang saya bangun ketika perkenalan dulu memang dari HIPMI. Saya ngajak waktu itu baru kenal dan usahanya di bidang olahan teh ya. Saya sudah Tik, ini walaupun orang tua ngebangin di segala macam, saya bilang masuk aja di HIPMI. Saya memang diaktifin untuk di HIPMI Kabupaten Bandung. Saya betul waktu jadi sekun, sekarang alhamdulillah udah jadi amanah jadi ketua. Nah, ini jadi penyemangat untuk buat saya ngajak teman-teman yang lain. Dia ada WUB itu punya apa ya? Punya tahapan yang jelas. Ketika nanti program ini sudah berjalan, ada pendampingan, mereka juga butuh komunitas. Butuh yang memang mereka nggak hanya mengandalkan dari dinas pas program itu saja, tapi memang punya jangka panjang yang ke depan bahwa kita masih tetap ngumpul. Kita ingin punya satu reunion yang teman usaha saling ngecek gitu. Kamu usahanya sampai mana? Terus saya belum jalankan, apa yang bisa dibantu? Kan ibaratnya nggak hanya tanggung jawab, nggak hanya di Balakop dan dinas saja, tapi kita teman-teman bisa ngingetin gitu. Nah itu mungkin yang ke depan. Sama Jejen mungkin kita awal masalah bialal ya. Kita bilang persiapan cuma seminggu, Kang bisa nggak kita cuma seminggu untuk ngumpulin teman-teman? Bisa, ayo. Pikir nggak ada yang nggak bisa. Akhirnya kan setiap dari pas pendampingan sudah ngajakin teman-teman aktivitas sibuk. Nanti sama Dadang juga sama ya, Siap yang saya broadcast tentang kegiatan yang mungkin di luar WUB, Dadang paling aktif. Udah hampir semua kegiatan Dadang ikut. Luar biasa. Jadi memang ya saya nggak hanya untuk buat diri saya, karena sukses bukan nilainya bukan saya harus sukses sendiri, tapi harus hakikat seorang entrepreneur seperti itu ya gitu. Termasuk mungkin Bu Siti juga ya Bu ya, saya baru kenal juga Bu. Ya saya sering nyemangatin aja sih ketika jangan sampai kita fokus di usahanya. Kalau kita pengen yang macam-macam pengen banyak, satu dulu kita beresin. Kita bikin sistem yang bagus, sistem yang kuat, manajemen yang bisa ngurusin itu, kita bisa delegasikan, baru kita bisa fokus ke yang lain. Karena disitulah sebenarnya kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Anton, Pak Denny, bahwa yang dibangun di WUB ini bukan semata-mata hanya entrepreneur individual, tapi adalah bagaimana mereka bersama-sama ya Pak nantinya. Bagaimana membangun bisnis benar di dalam konteks manajemen. Bagaimana menjadi seorang entrepreneur itu harus menjadi ahli strategi. Dan salah satu media yang harus mereka manfaatkan ketika membangun bisnis itu adalah komunitas. Dan ini sudah mulai terbentuk ya gitu. Tapi tadi saya dengar ada juga pendamping ya Pak ya. Pendamping Kang Ade ya. Kang Ade pebisnis atau pebisnis juga ya? Saya di kuliner. Oh kuliner. Oke. Jadi Kang Ade termasuk bagian dari program WUB juga ya Pak. Tapi kalau pendamping ya, konsepnya pendamping. Bisa diceritakan pengalamannya sedikit Kang? Ya, usaha saya udah hampir 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi saya di kuliner. Jadi saya di kuliner itu saya di bidang olahan teh. Jadi 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 saya di bidang olahan teh.
5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Oke. Itu pun sudah menjadi binaan Dinas Koperasi dan Umkm Jawa Barat. Oke. Ikut program Sarjana Wirausaha. Oh, oke. Sarjana Wirausaha. Oke. Terpilih lagi untuk menjadi pendamping. Pendamping. Oke, Dan oke. kita tugas pendamping itu adalah mendampingi WUB ini. Yep. Berbagi pengalaman. Yep. Share tentang pengalaman saya berusaha. Oke. Kemudian Dan memberikan solusi. Memberikan solusi ya. I see. Lapangan. Oke. Sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi itu benar-benar kelihatan ya konsep WUB itu bukan semata-mata memberikan pelatihan, pembinaan sebatas uang, tidak ya. Jadi benar-benar konsepnya terintegrasi. Kalau bahasanya Pak Denny tadi saya tangkap adalah bagaimana mencetak entrepreneur berbasis knowledge ya Pak ya. Berbasis knowledge, dan itu butuh waktu yang tidak sebentar. Dan alhamdulillah di akhir tahun ini di kunjungan WUB Goes to WUB pertama ini kita udah ketemu dengan berlima teman-teman WUB, khususnya di sini Andri. Baik para pebisnis muda di rumah, kita di sesi ini kita udah ngobrol, ketemu dengan teman-teman WUB, bagaimana mereka melakukan aktivitas sejak mereka diseleksi, kemudian dikasih training sampai pendampingan, sudah mendapatkan value dari program ini gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas nanti khusus ke bisnis Andri. Kita akan keliling-keliling ke tempat bisnis Andri, bagaimana proses produksi yang mereka lakukan. Itu sudah saja bagaimana program Nubis ini. Nubis Goes to WUB. Baik para pebisnis muda di rumah, di sini kita sudah berada di salah satu lokasi outlet daripada Andri ya, tahu Sumedang Pop ya gitu. Jadi Andri sebagai salah satu WUB ya 2014, dia berbisnis yang bagi saya sangat inspiratif, bagaimana dia mengembangkan bisnis tahu ya? Sumedang yang original jadi tahu Sumedang yang modern. Kalau boleh bilang kenapa tuh memilih tahu ini ya gitu? Nah, dulu saya memang dari mulai tadi saya bilang dari awal dari SD sudah dilatih mandiri sama orang tua untuk punya uang penghasilan yang memang buat tambahan sendiri. Tadinya bukan makanan, tapi memang saya udah tua dulu usahanya di rumah makanan, tapi mungkin itu jadi passion sendiri ya. Akhirnya proses sampai saya di kuliah dulu jualan donat gitu ya, segala macam. Sempat? Pernah. Oke. Gitu, kan. Saya dulu sempat ibaratnya teman-teman dari mulai yang bikin nama OSIS saya punya konvensi juga, terus kuliah jualan donat. Sampai pas teman-teman saya udah bikin kiloan belum 2004. Pada beres kuliah nyari kerja, saya mah tetap aja usaha gitu. Nah baru udah keluarga nikah, akhirnya saya kenapa nggak usaha orang atau keluarga dikembangkan di Jawa lagi. Tapi dengan konsep yang menarik untuk bikin satu hal, keluarga bikin di tahu Sumedang, saya ingin berikan yang lain gitu. Sampai tahu pop. Itu ingin mempopulerkan tahu Sumedang. Jadi bukan aliran musik gitu. Jadi itulah pebisnis muda, bagaimana kalau kita berbisnis itu ada dua konsep utama. Kalau kita di GMB itu nyebutnya adalah bagaimana berbisnis itu sesuai dengan potensi ya, potensi diri dan passion. Andri membuktikan bahwa ketika dia ada potensi diri dan potensi dari family ya, dari family dia mencoba menggabungkan. Jadi disinilah awal cerita bisnisnya. Kalau dari sisi knowledge tadi kan sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari WUB Jabar ya. Bagaimana aplikasinya di dalam bisnisnya sendiri? Saya ngerasa saya sudah banyak pelatihan, training. Saya sempat pas diliput sama PR pernah kita jangan terlalu banyak ikut pelatihan atau mungkin terlalu banyak untuk buat hal-hal yang sebenarnya kita menyita, akhirnya kita jadi apa ya, jadi take time pastinya ya. Betul. Kalau kita udah pelatihan segala macam,
langsung action. Nah, saya ngeliat PUB ada satu hal yang beda. Kenapa? Karena ngebangun dari sisi nol. Ya, saya walaupun itu sama sempat juga, saya masuk nggak PUB ya. Ternyata syarat masih masuk. Betul. Saya pengen ngembangin untuk menjadi satu hal ikon Jawa Barat yang saya pengen dari mulai tahu bisa jadi, kayak Jawa Barat ya, dan Bandung gitu. Jadi kayaknya tahu Sumedang masuk. Terus di sisi usia masuk, dari sisi usia masuk, akhirnya saya harus menjadi manfaat buat memberikan manfaat ya teman-teman segala macam. Nah, saya lihat dari pelatihan yang saya dapat dari pelatihan, dari mulai materi motivasinya, dari mulai untuk dari sisi pemasaran, kembangin manajemennya yang mungkin bapak ya sebagai sempat ya sebagai menterinya, saya pas ngeliat, ini manfaat semua gitu. Tinggal bagaimana diterapkan ketika itu sudah mulai jalan usahanya, ya harus diterapkan gitu. Jangan sampai hanya sekedar teori gitu. Karena ketika kita di lapangan memang beda, tapi teori pasti juga hasil kajian, hasil dari keilmuan yang didapat dikumpulkan. Ini adalah entrepreneur gitu. Betul. Saya sudah melakukan itu semua. Alhamdulillah ada diaplikasikan ya. Jadi para pebisnis muda, bagaimana program UB ini memberikan knowledge knowledge bagi Andri. Ini kalau bicara masalah sisi manajemen nih sekarang. Kalau dulu pengelolaan keuangan gimana di sini? Kalau dulu pengelolaan memang masih keluargaan, maksudnya masih ibaratnya ya yang jaga masih ya ibu segala macam. Sekarang sudah mulai delegasinya ya dengan sistem ya dulu nggak pakai kasir, masih pakai nulis manual, mulai ke kasir yang cash register. Betul. Dan itu didapat dulu kan waktu di UB dapat ya materinya ya. Oke. Jadi sistem akuntansi udah diterapkan belum di sini? Ini yang mungkin susah karena ini awalnya karena ini usaha keluarga terus kita juga bangun segala macam itu susah. Tapi tahu pun sudah. Jadi mulai pengen sebagai contoh model sendiri karena itu nggak terlalu ribet ya. Ini kan kalau saya tahu rumah makan itu kan memang banyak itemnya, inventory-nya luas. Inventory, beli bahan baku segala ya. Betul. Bertahap, tapi sudah mulai. Udah mulai ya. Pembukanya rapi. Karena kita juga ingin juga jadi yang bankable juga, jadi yang memang orang nggak hanya melihat dari uangnya aja, tapi dari sisi profit juga. Kan bisnis kan itu tidak hanya keluarnya. Kalau bagi saya bisa UD ya, ujungnya duit. Kalau itu yang harus dikelola gitu. Sekarang itu udah jadi aplikasi daripada ilmu yang berhubungan dengan keuangan sudah dicoba untuk diterapin ya gitu. Ini langsung kalau sih marketnya langsung ya kalau marketnya langsung ya. Oke. Memang hanya banyak di tahu Sumedang yang langsung datang karena rumah makan belum konsen karena baru tempat itu masih kecil. Sekarang alhamdulillah sudah ada perluasan yang jadi ada lebih tempat buat singgah lah ya buat rest area. Ya ini jadi tantangan buat kita untuk buat memberikan yang terbaik. Makanan cuma tahunya aja, kan ada makanan beratnya. Pasti sambil nunggu ya. Sambil nunggu jadi itu banyak parkirnya udah apa ya orang rest area lah istilahnya gitu. Kalau dari sisi marketingnya sendiri gimana polanya? Marketing untuk buat saat ini memang karena alhamdulillah ini kan dibangun dari keluarga dari 95 ya. 95 dari mulai yang kecil lah gitu ya. Dulu masih nyewa, masih ngontrak, sekarang sudah kebeli semua. Ini udah aset sendiri ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Keluarga dari pemerintah ya dari bisnis untuk buat menjadi hal apa ya? Memang sudah kita tahu semua keluarga. Iya, betul. Ingin berikan yang lebih. Nah, untuk marketing sendiri ini mulai saya bangun untuk dari sosial medianya. Dari mulai kalau tahu mungkin lebih rajinnya karena dari awal kita ngebangun dari mulai kecil 4 outlet dengan konsep segmennya adalah kan saya tahu sama rumah makan mungkin beda karena rumah makan tahu semuanya lebih ke keluarga family ya kalau tahu lebih ke anak muda anak sekolah jadi karena sesuai dengan target sih ya target marketnya sih ya dulu mungkin umum nih ternyata nggak bisa ternyata harus punya klasifikasi ini adalah untuk buat anak sekolah usia berapa yang uang jajannya sekian ketemu gitu. Saat ini saya fokusnya banyak di sekolah, di mall, di tempat wisata. Ya untuk perumahan yang misalnya ada mitra, kami tahu itu dimitrakan. Partneran ya, partner ya. Sistem BO atau sudah franchise? BO. Karena saya dulu mau tahu sekarang udah merangkak untuk buat franchise. Oke. Tapi memang ini bertahap karena BO dulu. Betul. Kalau dari sisi bisnis proses gimana? Tadi kan kita juga udah jalan tuh ke pabrik ya gitu. Itu bisnis prosesnya dari beli dari kacang kedelai ya masalah tahu dimanapun masalah bahan baku masih impor walaupun ada lokal tapi itu masih mahal walaupun saya dipaksakan emang ketahuinya lebih enak daripada yang impor tapi mahal jadinya lebih kecil daripada yang impor. Boleh kita lihat ini yang ini impor ya. Kalau ini gede-gede. Ini bedanya di mana kalau ini teh? Ya, kalau beda tahu ini tahu Sumedang originalnya ya, ini bukan yang tahu kopnya. Jadi tahu Sumedang yang ori itu adalah dia lebih padat dalamnya. Kalau saya bisa bedain sama yang mungkin entasan yang selingi, pasti dalamnya kosong kompos ya, dan lebih kurintik
nggak botak, nggak ada keriting-keritingnya. Dan ini adalah bahan baku dari impor ya? Bahan baku dari impor ya? Iya. Kita udah berapa kali survei, ternyata memang pertama dengan sekarang harga mulai naik ya, nggak hanya BBM aja, kacang kedelai juga ibaratnya sebelum BBM naik juga udah naik ya? Betul. Penyesuaian kita dari situ. Dan ini prosesnya ada dari awal tadi ya? Dari mulai cuci, terus digiling sampai halus, masukin ke rebusan untuk wajan besar. Nanti sudah agak panas, sudah setengah jam, baru dicampurkan dengan dicampur untuk buat jamu gumpal. Nah, namanya ada itu kita udah punya formulanya. Jadi dimanapun kita bikin kan, oh ya tahu Sumedang itu kuncinya adalah satu, selain masalah lokasi dengan pembuangan dengan sungai, ada buat tempat buat itu adalah air. Air ya. Karena kalau misalnya airnya tempatnya yang memang penyakit besi segala macam, bisa jadi tahu Sumedang. Harus tahu airnya air Sumedang. Nah, kita punya formula. Bisa mau nyoba ya. Nah. Beda ya. Dengan yang di pinggir jalan itu beda ya. Jadi bisnis prosesnya tadi udah dilihat semua, mungkin yang bedanya ketika pas ini original sudah sampai digoreng, kalau untuk tahu pop adalah dia di-pack lagi, dibungkus lagi, di-pack lalu diadarin ke outlet. Jadi memang ada proses lagi. Nah, dari udah dapetin mereka diolah lagi. Karena itu baru setengah jadi. Karena tahu itu lebih tahu Sumedang yang kita crispy-kan. Makanya kita punya tagline-nya adalah tahu Sumedang adalah tahu gaul pertama yang asli tahu Sumedang. Asli tahu Sumedang. Karena yang pengen membedakan dengan yang lainnya gitu. Tentu ilmunya semua dapat di WUB ya. Gitu ya. Iya, ada ya. Kalau sekarang saat ini adalah ada dari WUB. WUB ya. Lebih ngerasa karena ini langsung proses. Asik. Terakhir kalau dari sisi karyawan berapa di Taupap? Sekarang Taupap ada di yang di manajemennya ada di 15 ya manajemennya. Bergabung sama yang tahu saya itu 40-50 ya. Oke. Terus sisi manajemen yang yang bukan operasional ya, kan ada operasional, ada produksi, yang untuk kesehatan keuangan. Dan untuk keuangan sekarang pegang sama masih keluarga ya. Family ya. Oke. Tapi memang sudah dibentuk lagi ke arah profesionalnya, bukan lagi kekeluargaan lagi. Just anak saudara ikut ya gitu. Ya, tapi kan di situ ada semacam regulasi ya. Udah mulai dari kompetensinya udah ditambah terus ya. Saya itu akuntansi. Oh. Jadi kalau begitu memanfaatkan sekalian ya keterampilan yang dimiliki. Betul. Ya, tapi kan beliau juga di-hire sebagai profesional katanya ya gitu. Jadi betul. Jadi para pebisnis muda penting kita berbisnis setelah berbasis knowledge ya. Keberhasilan Andri dalam hal membangun bisnis ya dari 2009 tadi ya. 2009 sudah membangun, kemudian di-develop dia ketika dapat WUB 2014 itu benar-benar melakukan trigger ya, mempercepat bisnisnya. Ini lihat aja luar biasa ya pembelinya untuk bisnis. Jadi artinya apa di sini? Para bisnis ketika kita berniat untuk mengembangkan bisnis, satu hal yang perlu kita pahami adalah bisnis itu harus pakai knowledge, pakai ilmu ya gitu. Dan ilmu itu bisa didapat dari mana-mana ya. Gimana? Dan salah satu adalah manfaat yang harus kita ambil dari komunitas. Dan rasanya sih WUB ini memberikan kesempatan juga untuk melakukan komunitas hubungan dengan teman-teman lain. Dalam konsep manajemen disebut dengan external social capital. Ada di luar bisnis kita itu yang namanya modal sosial yang harus kita optimasi, apalagi bisnis kita di awal. Dan kelihatannya saya melihat jejaring itu, karena dari jejaring itu kita bisa berbagi informasi, berbagi skill, bahkan knowledge malah gitu. Bahkan paling akhir bisnis kelihatannya ya. Bisa sampai ibaratnya sampai funding atau investor bisa jadi. Betul, konteks bisnis ya gitu. Baik para pebisnis muda, ketika kita melihat bisnis Andri, proses bisnisnya sudah, dari sisi keuangannya sudah, marketingnya sudah, SDM-nya sudah, lihat bagaimana perlunya ketika beliau ikut di WUB memberikan merasakan manfaat ya, benefit. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi akhir, jangan kemana-mana, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Udah capek ya berkeliling-keliling. Pak, kita udah berkeliling tadi Pak. Ini
berkeliling lihat produksi, lihat ini. Baik para pebisnis muda di rumah, kita kembali lagi di sesi terakhir di program Nubis Goes to WUB. Di sini kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh Andri dari sisi finance, marketing, SDM-nya, operasinya, dan bagaimana aplikasi daripada ilmu yang dia dapat Pak di WUB gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa apa yang disampaikan Pak Denny tadi, bahwa dari sisi aplikasinya ya Pak, penekanannya gitu, dan itu sudah dirasakan oleh Andri gitu. Mungkin ada yang mau tanya dulu ke Pak ini, ada yang mau sampaikan ke Pak Anton mumpung nih. Momen langka di jalan. Iya betul sekali gitu. Ya, kalau dari saya pribadi, saya Andri, makasih mewakili teman-teman atau manajemen Hukum sudah bisa dilibatkan dalam wirausaha baru Jawa Barat. Tadi berharap saya terlibatannya di situ, saya bisa menjadi yang tadinya kata barunya itu benar-benar hilang jadi naik kelas di wirausaha Jawa Barat. Gitu. Ada dukungan dari Pak Anton selaku Kepala Dinas KUKM dan Koperasi, dan hari ini selaku Kepala Balatkop, Kepala Pelatihan Koperasi. Kita masih butuh bimbingan ya Pak, masih butuh arahan yang memang kita harus benar-benar dari KUKM kan nih, dari mikro, dari kecil, terus menengah sampai ke atas. Untuk bimbingan Bapak sampai bisa benar-benar namanya pengusaha gitu. Pengusaha ya. Pak gimana tuh Pak? Jadi ketika mereka kan baru dapat 1 tahun ya Pak ya, 1 tahun kemarin Andri berharap ya memang sih kalau kita di GMB selalu menekankan bisnis itu harus tumbuh Pak, tumbuh dan berkembang dari skala mikro kecil, menengah dan besar ya Pak ya gitu. Apa nih Pak yang bisa di cover sama Dinas KUMKM Pak? Ya, yang pertama saya juga apresiat lah ke Kang Andri ini bisa memanfaatkan momentum ini, dan juga saya yakin dengan kualitas dan kemampuan Kang Andri ini bisa eksis terus di UMKM, bahkan bisa naik kelas. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami juga berharap Pak Andri juga bisa menularkan kepada teman-temannya. Ini yang penting ya Pak ya. Kalau bahasanya pakar itu mengatakan ada yang disebut dengan virus mental. Virus mental. Mental ini di virus ini disebarkan ke teman-teman yang masih berkembang supaya samalah dengan Pak Andri. Ya betul. Dan yang ketiga juga kami berharap untuk khususnya untuk menghadapi masyarakat ASEAN. Jadi saya yakin lah perusahaan Pak Andri ini juga bisa eksis di ASEAN. Tentunya ada persyaratan-persyaratan. Persyaratannya yang betul ringan ya Pak. Betul. Surat-surat, ada surat-surat, terutama standar. Misalnya punya ISO dan sebagainya. Kalau kita punya akses dengan teman-teman kementerian melakukan pendampingan dan juga memberikan harapan-harapan. Itu jadi yang terakhir barangkali kaitan dengan teman-teman, jadi mengakses pembiayaan saya kira diarahkan ke KCR. KCR ya. Itu saya kira sangat mendukung. Ini adalah keberpihakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di bidang pembiayaan. Tapi di situ ada semacam apa ya Pak, mengarahkan teman-teman ini ke KCR atau bagaimana ya Pak? Ya kalau kami memang sudah berdialog dengan teman-teman di BJB. Minimal mengaksesnya mudah, dan perlakuannya, treatmentnya kepada teman-teman wirausaha baru ini berbeda. Itu sampaikan ke salah satu direktur di BJB ya. Mudah-mudahan ini akan terrealisasikan. Nah, oleh karena itu dengan mudahan apa ya? Ya dimudahkan. Betul. Apalagi kalau mau Andri itu kan sudah ini apa ya? Terima kasih. Dari teman-teman belakang nih Pak, mungkin ada harapan nih dari Tika. Kalau saya Pak, Tika, saya usahanya juga di hijau, saya baru dan sangat pemula Pak. Nah untuk sangat pemula ini saya mau bertanya, apakah setelah selesai pendampingan ini udah 1 tahun, apakah ada lagi kelanjutannya, apakah kita terus didampingi sampai benar-benar kita menjadi wirausaha yang handal, atau dibiarkan saja? Harapan saya, keinginan saya adalah wirausaha yang sangat pemula ini didampingi dan diajak di tempat pameran. Teori-teorinya juga Pak yang belum kita mengerti, apalagi kita sendiri kan belum tahu apa-apa lah di dunia usaha ini, gimana caranya menanggulangi mental ketika rugi atau seperti apanya. Kelihatannya ada kelanjutan nih Pak. Gimana tuh Pak? Tetaplah sebagai pendamping
Iya. dia tidak akan melepas dulu sebelum yang bersangkutan sudah eksis gitu. Iya. Nah, didampingi, tapi jangan terlalu lama gitu kan. Jangan terlalu lama gitu kan. Bisa setahun 2 tahun selesai, nah mereka nanti akan bisa jalan sendiri. Jalan sendiri ya. Harapannya mandiri tadi ya Pak ya. Ada kan disitulah yang disebut wirausaha. Wirausaha itu ada kemandirian. Yep. Kemudian ada sesuatu yang bisa diberikan yang terbaik. Ya, nah, itu yang salah satu jiwa kewirausahaan itu. Betul. Kalau Pak Denny berapa lama sih Pak maksimal pendampingan itu Pak yang di dalam program WUB ini Pak? Ya, jadi kalau dalam tahapan dari roadmap ini yang 5 tahun itu disebut pemula. Pemula, ya. Atau baru. Ya. Yang kedua nanti 6 tahun sampai 10 tahun mandiri. Mandiri, oke. Dan nanti 10 atau 11 sampai 15 tahun berdaya saing. Oh, nah, kompetitiveness ya. Ini ada yang sudah naik kelas juga. Ya. Dalam tahun 2015 kami akan menyeleksi Pak yang dari 300 menjadi wirausaha berdaya saing. Oh, percepatan Pak ya. Percepatan ya Pak ya. Tapi tidak ditangani langsung oleh kami, oleh bidang lain, yang penguasa. Iya, nah, yang berdaya saing itulah nanti insya Allah mungkin sampai kepada eksportir atau kepada standar-standar internasional, terutama dalam rangkanya ini. Dia harus mampu mengakomodir standarisasi atau kepentingan untuk 600 juta orang. Betul, yang harus dipenuhi ya Pak ya. Maksudnya yang dari 300 ini yang kita ciptakan atau mungkin 20.000 yang dari 11 OPD, ini yang berdasarnya berapa? Betul. Hanya nanti di kooperatif fair mungkin Pak, ini harus kita sampaikan produknya seperti apa. Dan nanti mungkin marketnya juga. Nanti apabila memang nanti memungkinkan untuk masyarakat ekonomi ASEAN Pak, ini dihadirkan bayar-bayar dari Asia. Supaya inilah wirausaha baru yang dari Jawa Barat. Jadi Tika kebayang ya, jadi tidak sebatas 1 tahun ini aja. Jadi bukanya program-program lain juga akan bisa ditarik oleh teman-teman. Nah, contohnya misalnya pendampingan berikutnya adalah masalah pameran tadi. Pameran ya. Kita punya slot itu. Pameran di luar provinsi, di luar negeri, ada yang bawa ke Vietnam, Maroko, ke Jepang, ke Limbol, itu salah satu bentuk dari pendampingannya pada saat memasarkan produk-produk mereka dari atau di antar kabupaten kota juga kita punya. Artinya ada peluang luar biasa. Pak, ini satu lagi Pak, mungkin dari teman-teman pendamping Pak, mungkin ada harapan ke depan nih. Program ini terus berjalan karena banyak sekali manfaatnya, terutama bagi wirausaha baru. Kemudian juga hal-hal yang barusan disampaikan oleh Tika, itu menjadi saya itu tugas kami sebagai pendamping, sebagai penyambung lidah pemerintah, menyampaikan aspirasi beliau. Paling itu aja sih. Cukup bagus program ini, jadi perlu dilanjutkan. Nanti akan tercipta wirausaha yang andal, mandiri, sukses. Nanti bisa jadi pendamping juga. Pendamping ya. Padahal ini kelihatannya Anda udah siap ya Pak. Udah siap untuk jadi pendamping ya gitu. Jadi artinya apa di sini? Kelihatan bahwa meskipun kita baru 1 tahun ya Pak, program pertama untuk tahun 5 tahun ini ya Pak ya, bahwa sudah kelihatan hasil yang didapat ya oleh teman-teman. Jadi tidak hanya Andri, ada Tika, ada Jain, ada Kang Dede, tadi ada Bu Siti tadi ya, ada Kang Dadang juga ya gitu. Mungkin satu lagi saya boleh nambahin Pak ya. Betul. Jadi saya melihat dari saya pas lagi kuliah dulu 2003-2004 tuh yang saya ingin mengarah teman-teman ngajak menjadi seorang usaha itu sangat sulit. Karena memang di sisi yang mendukungnya kurang, dari mulai pemerintah, dari mulai sivitas akademik segala macam. Itu jadi kita punya akhirnya masih masih teman-teman kita tuh ya setelah yang udah mau lulus sarjana masih kerja gitu. Nah, saya lihat dengan beberapa tahun ke depan setelah saya sudah saya masih fokus di usaha, teman-teman yang kerja itu mulai adanya yang bisnis plan segala macam, dukungan dari pemerintah ada, apalagi dengan program gerakan kewirausahaan nasional. Itu jadi penyemangat kayaknya sekarang mindsetnya udah yang berani untuk mulai ya, betul. Usaha udah mulai berani pede gitu. Ya, betul. Jadi mungkin alhamdulillah peran pemerintah, peran ini jadi satu catatan buat teman-teman muda, apalagi kan banyak ya ini terus support terus untuk buat kita gitu yang masih butuh bimbingannya. Artinya kan betul konsep bahwa jabaran Mas Agi tadi ya Pak ya, bahwa di sini ada peran pemerintah, peran swasta ya, peran akademisi itu sangat diperlukan membangun ya Pak ya. Pak, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, sesi ini kita apa Pak rencana ke depan nih Pak untuk program WUB ini ke depan Pak? Pertama kami akan mengevaluasi terus melakukan evaluasi. Kelebihan dan kekurangan kami selama 1 tahun ini.
kemudian juga kami akan melakukan semacam penekanan di mana kira-kira kekurangannya dalam WUB ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentunya ini akan jadi masukan perencanaan untuk tahun berikutnya. Untuk dievaluasi, dan yang penting lagi adalah bagaimana harapan-harapan para gubernur dengan juga bisa terlakukan untuk kita. Jadi sekali lagi ini untuk masyarakat Jawa Barat, bukan hanya untuk Kota Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat. Baik para pemilih muda di rumah, 1 jam sudah kita berkunjung ke tempatnya Andri. Di sini kita bertemu dengan Pak Anton ya, dengan Pak Denny, bagaimana konsep WUB itu sebenarnya, dan sudah terlihat bagaimana perkembangan yang dirasakan oleh Andri. Di sini juga ada Andri, ada Tika tadi, ada Janilni, kemudian ada Bu Siti ya, ada Kang Dede. Mereka juga merasakan benefit dari program ini ya. Nah, di sini ada satu pelajaran yang bisa diambil ya, bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur kita juga perlu memanfaatkan apa yang ada di pemerintah ya. Pemerintah juga punya kepentingan terhadap pengembangan entrepreneur ini. Program WUB rasanya ini baru tahun pertama, insya Allah tahun depan dibuka lagi ya Pak ya, dibuka lagi. Silakan para 5 tahun ya Pak? 5 tahun ya berturut-turut, dan bulan Maret ya Pak. Bulan Maret adalah pembuka lagi. Insya Allah akan ada lah Andri-Andri lainnya ya yang punya bisnis bisa berkembang. Dan sekali lagi saya tekankan, kita perlu mencantolkan bisnis kita kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai regulator juga punya kepentingan bagaimana mencetak entrepreneur sukses buat khususnya buat Jawa Barat ini. Baik para lebih muda, inilah akhir daripada Nubis Goes to WUB. Kita ke tempat Andri, semoga bisa memberikan inspirasi, manfaat buat kita semua. Sekian dan sampai ketemu lagi di program Nubis selanjutnya. Nubis Goes to WUB. Hai, tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai, entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, yeah, yeah. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses mulia. Gerakan Indonesia muda berbisnis, itulah